Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di PA Online GKJ Welar. Berjumpa lagi bersama saya Elisa di sini akan memandu PA Online pada hari ini. Tak lupa di sini juga hadir Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Agias Hesa Kalumbara yang akan membawakan berkat firman Tuhan bagi kita semua. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam Mbak Lisa. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih, tentunya pada malam hari ini kita semua juga rindu untuk bertemu, berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Oleh sebab itu, tidak perlu lama-lama lagi, marilah kita mulai PA Online pada hari ini. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk bersaat teduh bersama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, marilah kita bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam PA Online pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada kesempatan hari ini kami boleh bertemu kembali untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, untuk memberi kami kekuatan dan juga penyegaran rohani. Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka setiap hati kami supaya kami dapat siap menerima taburan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dan kesegaran bagi jiwa kami. Kami juga mendoakan bagi pendeta kami, Bapak Agias Hesa Kalumbara, yang pada hari ini akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu supaya dapat memberitakan setiap isi hati Tuhan dengan baik, dan kami pun dapat menerima dengan sukacita.
Kami serahkan jalannya PA pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan menolong kami dan juga memberkati kami. Kami mengakui banyak sekali dosa serta pelanggaran kami Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, maupun di dalam pikiran kami. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa kami dan senantiasa menolong kami supaya kami berbuat seturut kehendak-Mu. Inilah seru doa kami Tuhan yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita merasakan sesuatu hal yang mungkin menurut manusia itu mustahil. Tetapi percaya saja, bagi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatunya itu tidak ada yang mustahil. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita pujikan sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiba
Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Agiasesa Kalimbara. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Shalom saudara-saudaraku yang ada di rumah dan dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Dan saya percaya kita semua itu kangen dan rindu PA, pemahaman tentunya. Alkitab. Karena setiap kali kita membaca, merenungkan firman Tuhan, di sana ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Betul sekali Pak Pendeta. Saat ini marilah kita memperhatikan bacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Firman Tuhan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema PA Online yang perdana Gereja Kristen Jawa Welar pada hari ini adalah lalang di antara gandum. Saudaraku yang terkasih, saat ini banyak sekali barang-barang jenis aspal, asli tapi palsu, yang beredar di pasaran. Jika kita tidak jeli dalam memilih, maka bisa saja kita tertipu dengan barang-barang yang terlihat seperti asli, namun sejatinya palsu dengan harga yang lebih murah.
Memang agak sulit untuk membedakan barang asli atau palsu. Dibutuhkan keahlian dan trik khusus untuk membedakannya. Tapi di lain pihak, banyak orang yang lebih suka barang yang palsu karena harganya murah. Yang KW biasanya lebih murah. Akan tetapi, tetap saja yang asli jauh lebih baik karena yang palsu itu lebih cepat rusak. Saudaraku yang terkasih, di daerah Galilea, ketika Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini, tumbuh semacam lalang yang daunnya itu hampir sama dengan daun tumbuhan gandum. Lalang dan gandum ini tumbuh dengan akar saling melilit, sehingga mencabut yang satu, yang lain pasti akan ikut tercabut juga. Gambaran inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka agar introspeksi diri. Mereka itu ada di posisi yang mana? Gandum atau lalang? Tuhan Yesus juga ingin setelah mendengarkan pengajarannya, mereka memastikan diri bahwa mereka adalah kategori gandum. Di dalam kenyataan hidup, saudaraku, kita sering menemui banyak orang yang memiliki perilaku tertentu mirip dengan pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Ya ke gereja, ya persekutuan, ya memberikan persembahan, memberikan sumbangan kepada yatim dan piatu, kemudian melakukan banyak sekali aksi sosial dan sebagainya. Tapi cara hidup mereka, cara berpikir mereka bukanlah cara hidup yang sesuai dengan iman Kristen. Dalam keseharian mereka tidak jujur, egois, sombong, pelit, meremehkan kesucian hidup, bahkan tidak peduli dengan firman Tuhan. Saudaraku, kehadiran lalang ya di dalam suatu ladang gandum itu tentu mengganggu keberadaan tumbuhan gandum ini. Produktivitasnya jelas akan terganggu. Demikianlah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggambarkan kehidupan yang real di sekitar kita. Kita seringkali hidup dengan asumsi bahwa jika kita berbuat baik, ya bekerja keras, maka segala sesuatu akan menjadi seperti yang kita inginkan. Kehidupan ekonomi lebih baik, keluarga lebih harmonis, kerohanian lebih baik. Namun sayangnya itu tidak menjadi kenyataan. Di ayat yang ke-27 dicatat di sana bahwa maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Mereka terkejut ketika mereka menemukan lalang di antara tanaman gandum yang ada di ladang mereka. Wong tidak menanam lalang, nanamnya gandum, kok bisa ada tanaman lalang? Seperti lagu almarhum Didi Kempot ya. Ya, nandure pari kok tukule malah suketeki. Berbeda dengan yang dikehendaki untuk bertumbuh. Nah, saudaraku yang terkasih, di ayat 27 pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan keingintahuan. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau perlu, kalau orang zaman sekarang pasti dicari pelakunya, dikejar, kemudian dihakimi sebelum dibawa ke polisi. Inilah gambaran manusia. Ketika kita mendapati bahwa harapan kita hancur, kemudian mimpi kita kandas, kita ingin mencari penjelasan dan seseorang yang bisa kita salahkan, kemudian menghukumnya.
dalam teks ini nampaknya Tuhan Yesus tidak tertarik dengan pemikiran manusia yang ingin sekali untuk membalas dan menghukum ini. Tuhan Yesus hanya menjawab seorang musuh yang melakukannya, ayat 28. Ia tidak menjelaskan lebih detail siapa nama musuhnya. Dia tidak memberikan petunjuk untuk menemukan, mengusir, dan menghukum musuh ini. Tuhan Yesus hanya menjelaskan, biarkanlah mereka tumbuh bersama sampai panen. Tuhan Yesus lebih menekankan bagaimana gandum itu tetap bertumbuh daripada bagaimana untuk memusnahkan lalang itu. Tuhan Yesus mengajari kita untuk belajar bertahan di tengah-tengah ancaman lalang dan bisa tetap bertumbuh. Hampir sama dengan perumpamaan penabur yang menaburkan benih ya Mbak Lisa, dalam khotbah 1 minggu yang lalu. Bagaimana bisa tetap bertumbuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak berduri, atau di tanah yang baik atau subur. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, janganlah kita banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana menyingkirkan lalang, tetapi marilah kita fokus bagaimana tetap bisa bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam kerohanian, dalam kesucian, sekalipun harus berdampingan dengan tumbuhan lalang yang mengganggu. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa pertumbuhan lebih penting daripada menyingkirkan atau memusnahkan orang atau musuh kita. Salah satu dari sifat lalang, tumbuhan lalang, itu adalah mengecoh dan menyesatkan. Karena bentuknya itu identik, hampir sama persis plek dengan tumbuhan gandum. Tidak sedikit orang terkecoh dengan lalang yang tumbuh di antara gandum ini, karena memandang sesuatu hanya tampak secara fisiknya. Mereka kemudian kaget dengan dampak yang dihasilkan, karena mereka yang kelihatannya rohani ternyata gemar memfitnah, memiliki maksud jahat, menusuk dari belakang, dan lain sebagainya. Jadi kecantikan, ketampanan, ya, itu semua bisa di make up, bisa dimanipulasi. Jadi saudaraku yang terkasih, lewat pengajaran Tuhan Yesus ini sangat penting bahwa di dalam kehidupan kita tentu ada kebaikan, di satu sisi ada keburukan atau kejahatan. Marilah dalam segala hal kita tetap bertahan dalam kebaikan, dalam iman, sebagai anak-anak terang. Nah, saudaraku yang terkasih dan Mbak Lisa, mungkin itu sedikit pengantar dari saya sebelum nanti kita akan masuki diskusi, karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari warga jemaat yang nanti akan dirangkum oleh Mbak Lisa. Saya kembalikan pada Mbak Lisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Pendeta untuk pengantar PA pada malam hari ini. Tentunya topik pada malam hari ini itu sangat luar biasa, memberikan pengetahuan yang baik bagi kita. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang dapat kita sharingkan, dapat kita diskusikan pada hari ini. Untuk itu, Bapak Pendeta, ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sudah siap, Bapak Pendeta? Siap. Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Pendeta. Ini Tuhan Yesus itu kan mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah dengan menggunakan sebuah perumpamaan-perumpamaan. Nah, sebenarnya apa sih? Ada maksud apa Tuhan Yesus menggunakan metode perumpamaan ini? Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menanggapinya dengan baik? Monggo bisa di-sharekan. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Ini pertanyaan yang menarik,
Karena di dalam kitab-kitab Injil Tuhan Yesus banyak sekali mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Ya. Kok enggak pakai biasa saja gitu ya? Biasa Kok harus saja. pakai kiasan, perumpamaan? Bikin bingung Pak Pendeta. Gitu ya Mbak Lisa kira-kira. Iya betul, ya? banyak sekali yang mencoba untuk mencernanya, tetapi kalau tidak diberikan pengarahan yang baik, maka ya nanti ada yang cuma menerka-nerka Ya. saja, Pak. Baik, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus adalah guru yang bijaksana ya, guru Betul. hikmat yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dalam hal mengajar tentang kerajaan surga, Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan ini, saudaraku yang terkasih, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan hal-hal yang nilainya itu sangat dalam, sangat kaya, dan harus diimani, diyakini sungguh-sungguh oleh semua pendengarnya, oleh semua muridnya, oleh semua orang percaya dimanapun berada. Dan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah kebenaran yang hakiki. Artinya apa yang disampaikan, diajarkan, diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah pengajaran mengenai kerajaan surga itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kita harus mengerti bahwa kadang-kadang kebenaran yang kita terima dalam kehidupan kita itu tidak indah, tidak manis. Betul. Kadang-kadang bentuknya itu kurang menarik ya, karena di dalam kehidupan kita menyadari bahwa yang bentuknya lebih elok, lebih menarik, lebih manis itu kadang-kadang semu dan palsu. Ya. Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap orang yang menerima perumpamaan ini menerima kebenaran Allah yang sejati. Sehingga sederhananya orang-orang yang tidak tertarik atau tidak berminat pada hal mendalam tentang kerajaan Allah sudah pasti tidak akan mau untuk mempelajari atau mendengarkan ini lebih lanjut. Jadi Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk memancing mereka, ingin tahu lebih, ingin belajar lebih. Seperti murid-murid tadi bertanya, apa sih maksud perumpamaan tentang lalang tadi, Guru? Di ayat 36 sampai 43 Tuhan Yesus menjelaskan. Jadi bagi setiap kita, saya dan saudara yang betul-betul lapar dan haus akan firman Allah, perumpamaan itu justru akan efektif dan gampang diingat ketika seseorang mendengarkan kebenaran ilahi. Tentu kita tidak mudah melupakan perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang anak yang hilang, dirham yang hilang, koin yang hilang, dan sebagainya. Kita mengingatnya betul karena itu sangat menarik bagi kita, ingin tahu lebih, dan Tuhan Yesus mengajar dengan cara yang luar biasa. Amin. Dan itulah mengapa Tuhan Yesus acap kali memakai perumpamaan dalam pengajarannya. Tapi itu hanya salah satu caranya saja. Iya, banyak sekali metode yang digunakan Tuhan ya Pak, yang untuk dapat memberitakan firman-Nya kepada kita semuanya. Ya, tentunya setiap apa yang menjadi perkataan Tuhan itu harus kita tanggapi dengan serius, dengan hati yang terbuka, maka kebenaran firman Tuhan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, ini langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Oh ya, siap Tuhan. Ya. Apa makna dari jawaban Sang Tuan dalam ayat 29 dan 30? Apakah Tuhan Yesus mengizinkan adanya keburukan atau kejahatan sampai kedatangannya yang kedua kali? Monggo dijawab Pak Pendeta. Terima kasih Mbak Lisa. Saya bacakan dulu ayat 29 dan 30. Tetapi ia berkata, jangan,
Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, saudaraku yang terkasih, dari apa yang disampaikan oleh Sang Tuan dalam perumpamaan ini, saya mendapati paling tidak ada 3 hal penting untuk kita mengerti bersama-sama. Yang pertama adalah ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagi saudara. Nah, di ayat 28 Alkitab mencatat jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Di sini tidak diceritakan mengenai pembalasan ya. Ayo kita cari siapa pelakunya. Kemudian di mana rumahnya ya kan? Ladangnya di mana? Ayo kita taburi benih lalang gantian di ladangnya biar kapok. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Sang Tuhan di sini sangat pemurah, sangat bijaksana, dan fokus kepada apa yang ia miliki. Yang penting gandumnya tetap aman, dan ketika masa panen nanti barulah dipisahkan. Jadi yang pertama, ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagi saudara ya. Dalam kehidupan tentu ada pengalaman-pengalaman tertentu yang kita rasakan sebagai kesusahan atau keprihatinan. Bisa saja hal itu timbul akibat perbuatan orang lain kepada kita. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi mengajarkan untuk mengampuni. Ya, bukan hanya kali ini saja Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengampuni, tetapi juga dalam pengajarannya yang lain, bahkan seluruh kehidupannya, bahkan di kayu salib, ia berdoa kepada Bapa agar Bapa mengampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa membedakan antara lalang dengan gandum. Dan Tuhan Yesuslah yang akan memisahkan pada waktunya. Bukan kita manusia ya, yang mengecap diri kita, saya gandum ya. Anak-anak terang ya tadi ya. Iya, betul, gandum itu anak-anak terang ya, anak-anak kerajaan. Kamu lalang gitu ya, anak-anak si jahat, karena hidupmu tidak baik. Nah, kita tidak punya kuasa atau wewenang seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membedakan antara lalang dengan gandum. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai anak-anak kerajaan tetap bertumbuh, karena Tuhan merawat, memelihara, dan memperhatikan seluruh kehidupan kita. Bukan kita yang membedakan, dan bukan kita pula yang memisahkan. Ya. Kemudian kita bertingkah atau berlaku memiliki kuasa seperti Tuhan ya, mengecap orang lain sebagai orang yang berdosa, harusnya dihukum dan lain sebagainya. Tuhan Yesuslah yang akan memisahkan pada waktunya. Sehingga saudaraku, seolah-olah Tuhan Yesus mengizinkan adanya keburukan atau kejahatan ya. Tetapi sesungguhnya di tengah-tengah semuanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Gandum tetap dijaganya aman, selamat, tetap berbulir, tetap berbuah sampai tiba masa menuai. Tidak dibiarkan lalang ini kemudian mengganggu atau merusak pertumbuhan dari gandum. Dan itulah yang Tuhan ajarkan lewat perumpamaan ini. Dan yang ketiga, saudaraku, ciri khas dari tumbuhan lalang itu menghambat pertumbuhan. Nah, biasanya para petani atau pemilik ladang
itu kalau ada rumput liar atau tanaman yang mengganggu, langsung dibinasakan. Tetapi pemikiran manusia berbeda dengan pemikiran Allah, ya. Manusia cenderung berpikir semua yang bisa merusak disingkirkan, ya, dicabut, dibasmi semua. Namun tidak bagi Tuhan Allah. Ia justru mengatakan gandum dan lalang akan terus hidup berdampingan hingga waktunya tiba. Inilah keadilan Allah, ya. Kejahatan dan kebaikan terus ada berdampingan hingga waktunya tiba. Oleh karena itu, untuk menjadi orang percaya, pengikut Kristus, bukan melulu soal berkat ya Mbak Lisa, tetapi juga bagaimana kita bersabar di tengah-tengah tantangan dan persoalan. Karena kejahatan, keburukan itu ada di sekitar kita. Tapi yang paling penting ya, bahwa Allah sudah menentukan akhir yang pasti untuk dua jenis atau dua kategori manusia ini. Sekali lagi, bahwa kebaikan maupun kejahatan itu ada di dalam dunia ini. Kebaikan yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita jangan sampai kalah dengan kejahatan. Tapi justru kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah yang semoga menjadi tekad atau komitmen kita setelah merenungkan firman dalam PA ini ya. Walaupun melakukannya tentu butuh perjuangan dan doa ekstra. Itu 3 hal kurang lebih Mbak Lisa. Iya, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Tentunya ini juga memberikan rema yang baik bagi kita supaya kita tetap terus berjuang melakukan kebaikan. Amin. Meskipun kita ketahui banyak sekali kejahatan, tapi kita tetap waspada ya Pak ya. Iya, oke. Untuk pertanyaan yang ketiga ini Pak, ini mengenai isu yang terjadi akhir-akhir ini, mengenai pandemi COVID-19. Nah, apakah perumpamaan ini yang menyebutkan bahwa lalang akan berdampingan dengan gandum adalah gambaran kehidupan kita sekarang ini, seolah-olah memaksa manusia hidup berdampingan dengan virus corona? Monggo dijawab Pak. Wah, terima kasih Mbak Lisa. Ini mungkin pertanyaan yang paling paling relevan saat ini. Ya. Jadi Allah tidak pernah tinggal diam dengan yang namanya keburukan atau kejahatan. Roh Kudus selalu bekerja dalam hati orang-orang yang jahat ya, agar mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan ini menarik ya. Seolah-olah perumpamaan ini jadi nubuat ya. Lalang berdampingan sampai gandum, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Manusia di zaman sekarang ini juga disuruh berdampingan dengan virus corona. Sampai kapan nggak tahu waktunya. Nah, oleh karena itu di ayat 43b Tuhan Yesus mengingatkan betul-betul siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan ini perlu kita dengarkan sungguh-sungguh ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Jokowi dalam keterangannya tertulis menyatakan bahwa informasi terakhir dari WHO yang saya terima, meskipun kurvanya sudah agak melandai di beberapa daerah atau nanti menjadi berkurang, virus ini tidak akan hilang. Wah ya, hati kita sudah magrek dulu. Virus ini tidak hilang. Artinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID. Sekali lagi yang penting masyarakat produktif, aman dan nyaman. Nah, ini pernyataan Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta Jumat 15 Mei 2020.
Menko Perekonomian juga menyatakan demikian. Kita harus bisa menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan memberi makan rakyat. Penyelesaian COVID-19 bukan hanya aspek kesehatan, karena kalau kita fokus aspek kesehatan, maka COVID-19 bisa berubah menjadi bencana sosial dan ekonomi. Dalam artian, jika dunia usaha tidak kerja, maka tidak ada barang-barang yang diproduksi, sehingga tidak ada barang yang dimakan dan dipakai. Jadi inilah tugas pemerintah, ya. Harus ada keseimbangan aspek kesehatan dan memberi makan rakyat. Maka ya pasar sudah buka, toko-toko sudah buka. Kalau tidak begitu, para pedagang, pegawainya, karyawannya mau makan apa? Nanti ditakutkan menjadi bencana sosial dan ekonomi. Jadi tugas pemerintah adalah memastikan bahwa manusia yang ya katakanlah terpaksa ya hidup berdampingan dengan virus COVID ini harus tetap dilindungi, dijaga. Maka banyak sekali aturan, himbauan. Tadi kita sudah cuci tangan, Mbak Lisa? Oh, sudah, sebelum Pak. PA ya. Cuci tangan sampai bersih. Tadi mau ke gereja, mau syuting juga pakai masker. Ini syuting pun pakai face shield. Buatan anak negeri sendiri, ya, anak gereja kita. Jadi saudaraku yang terkasih, perumpamaan mengenai lalang di antara gandum juga dapat bermakna sebagai nubuat, ya, karena memang kenyataannya demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudaraku, kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus di tengah goncangan COVID-19, ya. Artinya kita waspada, hati-hati, tapi juga tidak nekat, tidak sembrono. Nah, kewaspadaan dan kehati-hatian itu juga tidak sama dengan ketakutan atau paranoid, ya. Orang paranoid, jadi mau kemana-mana takut, akhirnya stres, depresi. Iya, itu banyak yang terjadi seperti itu. Banyak terjadi seperti itu, ya. Bahkan mungkin karena usahanya gulung tikar, bangkrut, ekonominya lesu, kehilangan iman, ya. Kita harus tetap bertahan dalam iman, walaupun COVID ini mengguncang kehidupan kita begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu yang kedua, ya, kita harus mengembangkan dan melestarikan cara-cara untuk menanggung beban bersama. Pelayanan penghiburan, ya. Itu juga harus hadir di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan, ya, penghiburan. Kemudian yang kedua, pelayanan menolong menanggung beban, ya, yang hidupnya keberkatan, bisa membantu yang lemah, bisa menolong yang lemah. Jadi menolong mengganggu beban, bukan yang lemah menanggung bebannya sendiri sampai jatuh tersungkur tidak bisa bangun, harus ditolong. Dan yang kemudian adalah pelayanan bertekun untuk saling mendoakan. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan ini sangat besar kuasanya. Jadi apakah kemudian COVID-19 ini sama dengan hukuman dari Allah, ya? COVID-19 sebagai salah satu peristiwa yang terjadi di masa sekarang ini sebenarnya merupakan bagian dari fenomena alam, ya. Bagian dari siklus alam. Karena ratusan ribuan tahun yang lalu juga ada virus yang sedemikian rupa. Oh gitu. Ya. Di abad pertengahan ada flu Spanyol. Itu yang virusnya tersebar kemana-mana sampai katanya setengah populasi warga dunia waktu itu meninggal dunia karena flu Spanyol ini. Sekarang virus COVID-19. Jadi ini adalah bagian dari siklus alam. Katakanlah bencana, ya. Alam yang sedang mencari keseimbangan baru. Kita harus tahu, kawan dokter menyatakan secara alamiah virus itu makhluk hidup,
ya, tergolong sebagai mikroorganisme. Bertahun-tahun manusia, hewan, tumbuhan itu hidup berdampingan dengan mikroorganisme yang di dalamnya ada bakteri dan virus yang tak kelihatan mata karena saking kecilnya. Kita tidak sadar ya, hidup berdampingan dengan bakteri dan virus selama bertahun-tahun. Virus sesuai kodrat makhluk hidup punya cara untuk bertahan hidup. Nah, virus bertahan hidup dengan cara mutasi, menempel di inang dan menyerap daya kehidupannya. Ya, COVID-19 barangkali adalah sejenis mutasi virus yang cukup cepat menyebar. Bertahun-tahun manusia hidup, wabah ini menjadi suatu fenomena yang tidak lepas dari kehidupan. Jadi tidak hanya kali ini saja, tetapi berkali-kali wabah terjadi di dunia. Dan saudaraku, meskipun pandemi COVID-19 ini nanti berlalu, tidak menutup kemungkinan ia bermutasi menjadi jenis virus yang lain, yang kita juga tidak tahu seberapa ganas dan kapan ia bermutasi. Siap tidak siap, kita memang harus terus berdoa dan berjaga-jaga. Inilah saudaraku yang terkasih, kewaspadaan dan kehati-hatian, tetapi tidak boleh melunturkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengeluh kesulitan, ya, ritme hidup kita menjadi melambat. Ya. Gereja ditutup, tidak bisa dipakai kebaktian, PA juga tidak ada, senam, latihan kur, dolan-dolan bareng juga tidak ada. Itu yang paling dirindukan. Ya. Termasuk lain-lainnya, ritme hidup kita melambat. Tapi itu bukan karena kita sedang dihukum. Kita diajar untuk menikmati ritme hidup yang baru, yang melambat itu. Tidak kemerungsung, gerusa-gerusu, tergesa-gesa seperti biasanya, dan beradaptasi dengan cara-cara yang baru. Yakinlah, setelah wabah ini berlalu, banyak dari cara hidup kita yang akan berubah, dan memang sudah banyak yang berubah, ya. Penggunaan masker, kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan sampai bersih, habis bepergian langsung mandi, ya kan, ganti baju, dan berolahraga, sepedaan Mbak Lisa. Mari ikut sepedaan. Ya, cara hidup yang baru. Nyatanya tidak sedikit dari kita yang menikmati momen ini untuk mengembangkan diri dengan pengalaman-pengalaman baru, termasuk gereja kita, ya Mbak Lisa. Betul, Pak. Jarang-jarang sekali online seperti ini. Tapi mungkin di sisi lain ada negatifnya juga, ya karena sulit dibedakan gereja maya dan gereja nyata, jemaat maya, jemaat nyata. Tapi bisa saja jemaat online kita itu dari luar negeri juga bisa, mungkin dari Australia, Amerika, nonton YouTube kita, ya. Dan ini yang juga tidak kalah penting, kita harus mendoakan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudara di tengah wabah ini. Para dokter, ya, tenaga kesehatan, dan mereka yang harus meninggal dunia karena wabah penyakit ini. Mereka yang sudah dipanggil pulang tidak lagi menderita karena sudah berjumpa dengan Bapa Surgawi. Yang kita doakan pula untuk perjuangan dari pemerintah kita, ya Mbak Lisa. Iya, Pak. Rumah-rumah sakit, dokter-dokter, para perawat, dan diri kita sendiri biar disiplin dan tahu betul-betul untuk menjaga kesehatan dan diri kita, karena ini semua sangat penting. Ini semoga menjadi jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Terima kasih Mbak Lisa. Iya, terima kasih Bapak Pendeta atas segala
firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Tentunya ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada siapapun dan tetap waspada, walaupun kita ketahui di dalam kehidupan kita berdampingan dengan kejahatan. Kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta dalam proses pandemi ini kita juga senantiasa menjaga diri, juga mendoakan bagi mereka yang terkena COVID ini, dan kita juga berdoa supaya ini cepat berlalu ya Pak ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Saat ini kita juga akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk persembahan kali ini diiringi dengan pujian dari KPJ 154. Kita pujikan bait yang pertama, Adregeng Tias Kulo. Untuk doa persembahan dan penutup akan dilayankan oleh Bapak Pendeta. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat, anugerah dan tuntunan-Mu dalam persekutuan PA online perdana GKJ Welar pada saat ini, dari awal hingga akhir. Firman-Mu yang telah kami terima, kiranya kami mengerti, kami lakukan, dan berakar, bertumbuh dengan pesat dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mohon ampun ketika kami mengikuti persekutuan PA online pada saat ini, ada dosa maupun kesalahan. Di dalam anugerah-Mu, Engkau kiranya berkenan untuk memberikan pengampunan dosa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk persembahan yang kami haturkan pada saat ini, sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu, terimalah persembahan ini, kiranya menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu, serta ya Tuhan, Engkau pun mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadi kami, semuanya ya Tuhan.
anugerah, cinta kasih, damai sejahtera, kesehatan, dan juga tuntunan dari firman-Mu boleh senantiasa untuk kami rasakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika hidup kami Engkau izinkan untuk berdampingan dengan adanya keburukan-keburukan, biarkanlah kami tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan hidup kami pun tidak goyah dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersama dengan sesama kami juga akan masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau tetap melindungi kami umat-Mu dari segala ancaman bahaya, sakit penyakit, ataupun virus yang menyebar di sekeliling kami. Kekuatan, pertolongan, berkat, dan mujizat-Mu Engkau nyatakan di dalam doa dan usaha kami, khususnya doa dan usaha dari pemerintah negeri kami Indonesia, para pejuang kesehatan di garda terdepan, para penentu kebijakan, dan kami sebagai masyarakat awam, kiranya tetap disiplin dan patuh dalam segala peraturan, himbauan, dan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami tidak pernah meninggalkan, melupakan akan firman-Mu, tetapi terus mengingat, melakukan, dan mempersaksikan firman-Mu senantiasa. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau memberkati semua yang terlibat dalam PA online pada saat ini, baik pelayan-pelayan-Mu, pemusik, tim multimedia, termasuk segenap jemaat yang mengikuti video PA online ini dari rumah dan tempat tinggal mereka masing-masing. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, PA online yang dilayankan oleh GKJ Welar pada malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.